Malam ini, kalau kamu sedang mendengarkan suara ini sendirian, kecilkan sedikit volume ponselmu. Bukan karena ada hantu yang akan muncul dari speaker, tapi karena kisah ini pernah terjadi di sebuah desa yang namanya jarang disebut orang, di pinggir kebun tebu dan hutan bambu yang kalau tertiup angin, bunyinya seperti bisik-bisik. Ardi, 29 tahun, pulang dengan langkah berat. Di genggaman kanannya ada surat tagihan. Di layar ponselnya ada panggilan tak terjawab dari nomor yang selalu sama. Rentenir. Di rumah, Bunia batuk sampai matanya berair. Tubuhnya panas dingin dan obat di meja tinggal 2 butir. Ardi menelan ludah, menahan panik. Ia buruh serabutan, kadang angkut tebu, kadang bantu bangunan. Uang hari ini bahkan belum cukup untuk beras seminggu. Ia keluar sebentar ke warung kopi dekat pos ronda, mencari udara dan diam-diam mencari jalan. Di sana Pak RT duduk, ditemani Pak Lurah yang wajahnya terlihat seperti habis memikirkan sesuatu. Mereka menyebut lowongan jaga gudang malam, bangunan tua bekas rumah dinas di ujung kebun. Gajinya harian, tunai, katanya. Syaratnya cuma kuat begadang. Lalu syarat itu berubah. Datang sebelum pukul 12, jangan banyak tanya. Kalau dengar azan, berhenti kerja. Ardi mengangguk karena di kepalanya hanya satu kalimat, yang penting halal. Saat pulang, kabut turun pelan. Dari balik rumpun bambu, ada suara langkah mengikuti. Ketika Ardi menoleh, yang terlihat hanya jalan setapak dan kabut yang makin rapat. Namun di ujung kabut, sepasang mata seperti menunggu, sabar, seolah sudah tahu Ardi akan datang besok malam lagi. Malam berikutnya Ardi berangkat lebih cepat dari biasanya, seolah takut pintu rezeki itu keburu ditutup. Jaket lusuh ia kenakan rapat, senter kecil ia cek berkali-kali, dan tanpa sadar ia menyelipkan sebungkus rokok di saku dalam. Bekal air minum dan sepotong tempe goreng dibungkus koran, sederhana, tapi cukup untuk menemani begadang. Jalur menuju gudang itu seharusnya ia kenal. Siang hari, ia pernah melewati jalan setapak di tepi kebun tebu, lurus, pendek, dan berakhir pada bangunan tua yang catnya mengelupas. Namun malam ini jalur terasa memanjang. Langkahnya seperti ditarik masuk ke lorong kabut. Suara jangkrik mendadak jauh, dan angin di hutan bambu berbunyi seperti orang berdehem pelan. Bangunan itu akhirnya muncul, lebih besar dari bayangannya. Pintu kayu terbuka sedikit, memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, bukan silau. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki berusia sekitar 50, berpakaian sederhana seperti mandor kebun, bersarung, baju lengan panjang, peci hitam. Wajahnya tenang, matanya tidak menekan, justru seperti menenangkan. "Assalamualaikum," katanya, suaranya halus. Ardi menjawab salam dengan gugup, masih menyesuaikan napas. "Kamu Ardi?" "Ya," kata lelaki itu lagi, seolah menyebut nama seseorang yang sudah ia tunggu. Ardi kaget. "Pak, saya belum bilang nama." Lelaki itu tersenyum kecil, tidak menjelaskan. "Panggil saya Salim. Ikut saya dulu." Di dalam, Ardi melihat beberapa orang lain sudah bekerja. Mereka menyapu, menata karung, mengangkat barang tanpa banyak bicara. Wajah mereka teduh, seperti orang yang sedang menahan diri untuk tidak bercanda berlebihan. Yang aneh, langkah mereka nyaris tak bersuara di lantai semen. Pak Salim menjelaskan aturan kerja, pelan tapi tegas, mulai dengan basmalah. Jangan bersiul, jangan mengumpat. Kalau dengar azan, berhenti dan sholat jika mampu. Jangan ambil apapun yang bukan jatah. Dan satu lagi, jangan memotret, jangan merekam. Ardi mengangguk. Dalam hati ia sempat menertawakan aturan jangan ambil yang bukan jatah. Bukannya itu memang normal. Tapi ia menahan senyum. Karena mata Pak Salim seperti bisa membaca niat orang sebelum kata-kata keluar. Tugas Ardi sederhana. Menyapu halaman depan, menutup pintu gudang pada jam tertentu, lalu membantu menata karung di sisi kanan. Saat ia keluar sejenak, ia melihat jauh di kejauhan. Melewati kebun yang seharusnya kosong, ada lampu-lampu rumah, banyak. Rapi. Terlalu terang untuk ujung kebun. Lalu dari arah sana, terdengar lantunan ayat yang pelan.
seperti kampung yang sedang mengaji di tengah malam. Ardi menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ini bukan sekadar jaga gudang biasa. Jam terasa berjalan aneh malam itu. Kadang cepat seperti orang berlari, kadang lambat seperti orang menahan tangis. Setelah menata karung di sisi kanan gudang, Ardi duduk sebentar di anak tangga, meneguk air. Udara dingin menempel di tengkuknya, tapi bukan dingin biasa. Ada aroma tanah basah, seperti habis hujan deras, padahal langit di atasnya bersih tanpa kilat. Ia memandang ke jalan setapak yang tadi ia lewati. Ardi mengernyit. Tadi jalan itu cuma satu. Sekarang di tepi kebun berdiri gerbang bambu yang tidak ia lihat saat datang. Gerbangnya sederhana, tapi rapi, seolah baru dipasang. Di atasnya tergantung anyaman daun kelapa tua yang bergerak pelan meski angin nyaris tidak ada. Ardi berdiri, ragu. Langkahnya mendekat pelan. Senter ia arahkan. Cahaya senter seperti menolak menembus lebih jauh, meredup di udara. Dari balik gerbang terdengar suara orang berbicara pelan. Bukan ramai, tapi hidup. Dan anehnya, ada nada damai di situ. Seperti orang-orang yang sedang menutup hari dengan doa. Pak Salim muncul di samping Ardi tanpa suara langkah. "Jangan berdiri di pintu terlalu lama," kata Pak Salim lembut. "Nanti kamu kebawa pikiran macam-macam. Ayo, ikut." Gerbang itu dilewati, dan Ardi seperti melangkah masuk ke tempat yang tidak cocok dengan logika. Di depan matanya terbentang kampung kecil dengan rumah-rumah yang berderet rapi. Lampu-lampu kuning menggantung tidak silau, justru hangat. Jalan tanahnya bersih, tidak becek. Dan di tengah kampung, berdiri masjid kecil, dindingnya putih, lantainya mengilap seperti sering disapu. Azan terdengar, sangat dekat. Seolah muazin berdiri di samping telinganya. Orang-orang berjalan menuju masjid. Mereka menunduk, tidak memandang Ardi terlalu lama. Tapi Ardi bisa merasakan mereka sadar sepenuhnya bahwa ia bukan bagian dari kampung itu. Pak Salim mengajak Ardi sholat berjamaah. Ardi ikut, dan entah kenapa dadanya terasa ringan. Seolah segala beban utang, ancaman rentenir, batuk ibunya, semuanya ditaruh sebentar di luar sajadah. Selesai sholat, Pak Salim duduk di serambi masjid. Ia menatap Ardi seperti orang tua menilai anaknya. Bukan menghakimi, tapi menimbang. "Kamu kerja untuk siapa, Di?" tanya Pak Salim pelan. Ardi menunduk. "Untuk ibu, supaya bisa berobat. Saya cuma ingin cari yang halal." Pak Salim mengangguk, seolah mencatat sesuatu yang tidak terlihat. Di halaman masjid, beberapa anak kecil berlari. Ardi memperhatikan. Langkah mereka nyaris tanpa suara, seperti daun jatuh. Salah satu anak menoleh, menatap Ardi tanpa takut. Wajahnya bersih, matanya bening. "Paman, jangan bilang-bilang ya, katanya lirih. Nanti paman susah pulang." Ardi tersentak. "Hei, tunggu, kamu siapa?" Ia mengejar, tapi anak itu menghilang di balik tiang masjid, seperti masuk ke celah yang tidak ada. Ketika pekerjaan selesai dan subuh hampir tiba, Pak Salim mengantar Ardi kembali melewati gerbang. Ardi menoleh sekali lagi. Kampung itu seperti diselimuti kabut tipis, perlahan memudar, seperti gambar yang dihapus dari kertas. Ardi berjalan pulang. Saat sampai rumah, ia melirik jam dinding. Baru lewat 1 jam sejak ia berangkat, padahal tubuhnya merasa sudah bekerja semalaman penuh. Ardi duduk di tepi ranjang, napasnya berat. Ia akhirnya mengerti kenapa Pak RT bilang jangan banyak tanya. Karena kampung itu memang tidak ada di peta. Malam ketiga, Ardi datang dengan kepala penuh pertanyaan, tapi mulutnya ia kunci rapat. Ia hanya membawa senter, jaket, dan bekal air. Rokok tidak ia bawa lagi, meski tangannya sempat otomatis meraba saku dalam. Ia teringat betul bagaimana rokok itu kemarin tiba-tiba basah seperti dicelup sungai, membuatnya malu sendiri di depan Pak Salim. Ia bekerja seperti biasa, menyapu halaman, menata karung, menutup pintu gudang sesuai jam yang disebut. Anehnya, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan ketika ia mulai dengan basmalah dan menahan diri dari keluhan. Orang-orang lain tetap sedikit bicara,
Tetapi kalau berbicara selalu pelan, seperti takut melukai udara. Ardi tidak tahu kenapa, tapi ia ikut meniru. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang menuntut adab, bukan sekadar tenaga. Ketika tugas selesai dan Ardi bersiap pulang, Pak Salim memanggilnya ke serambi gudang. Lelaki itu mengeluarkan sebuah amplop coklat, menyerahkannya dengan 2 tangan. Cara memberi yang biasanya hanya dilakukan orang saat menyerahkan sesuatu yang dianggap amanah. "Ini untuk kebutuhanmu," kata Pak Salim. Ardi membuka sedikit. Uangnya pas. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli obat, beras, dan menutup sebagian tagihan yang paling mendesak. "Pak, terima kasih," ucap Ardi, matanya hangat. Pak Salim mengangguk, lalu menambahkan kalimat yang membuat Ardi menegang. "Yang satunya, untuk keselamatanmu." Ardi menatap amplop itu lagi, seolah berharap menemukan lembaran lain di dalamnya. "Keselamatan yang mana, Pak? Ini kan uang." Pak Salim tersenyum kecil, seperti orang dewasa yang tahu anak kecil belum paham arti kata. "Jaga adab." Itu saja. Ardi pulang dengan langkah tergesa, ingin segera melihat ibunya. Begitu masuk rumah, ia terkejut. Bunia duduk di dipan, napasnya lebih teratur. Batuknya memang belum hilang, tapi tidak sekeras kemarin. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya. "Tadi habis tidur, Bu," kata Ardi pelan. Bunia mengangguk. Entah kenapa badan ibu agak enakan, kayak ada yang mendoakan. Ardi tidak menjawab, hanya menelan ludah. Keesokan harinya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Seorang tetangga, Pak Darman, datang membawa uang dalam plastik kecil. Ia menunduk, wajahnya canggung. "Di, dulu kamu pernah minjemin saya waktu anak saya sakit. Saya janji balikin, tapi saya ngilang. Ini saya balikin. Saya malu," katanya. Ardi terpaku. Uang itu adalah utang lama yang bahkan sudah ia anggap hilang. Ia menerima dengan tangan gemetar, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena waktunya terlalu tepat. Lalu 2 hari berlalu tanpa suara rentenir. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada motor berhenti di depan rumah. Ardi mulai merasa seperti sedang ditarik keluar dari lubang, perlahan, tanpa tangan yang terlihat. Namun rasa syukur itu diam-diam membawa godaan lain. Ardi mulai berpikir, kalau kerja di sana ditambah shiftnya, mungkin hidupnya bisa langsung beres. Ia membayangkan meminta bonus, meminta kerja lebih banyak, dan pertanyaan yang ia tahan juga mulai mencari jalan keluar. Ia ingin tahu kampung itu siang hari. Ia ingin memastikan tempat itu benar-benar ada. Siang hari, Ardi mencoba datang sendiri. Ia menyusuri jalur kebun tebu. Tidak ada gerbang bambu. Tidak ada lampu-lampu rapi. Yang ada hanya bangunan tua kosong, pintunya terkunci, dan halaman berdebu seperti tak pernah diinjak. Ardi berdiri lama, merasakan keringat dingin, seolah malam kemarin hanya mimpi. Malamnya, di warung kopi, beberapa orang membicarakan kabar tentang kampung gaib di ujung kebun. Ada yang bilang itu tempat pesugihan, ada yang bilang itu perangkap. Ardi ingin membantah, ingin menjelaskan, ingin bilang bahwa tempat itu terasa lebih bersih daripada banyak tempat manusia. Tapi ia menahan lidah, teringat ucapan anak kecil di masjid, "Jangan bilang-bilang." Ketika Ardi kembali bekerja malam itu, Pak Salim hanya menatapnya sebentar dan berkata pelan, seperti mengingatkan tanpa memarahi, "Jangan bawa rokok lagi, Di." Ardi mengangguk cepat, dan saat ia menyentuh saku jaketnya, ia merasakan sesuatu lembab menempel di kain, padahal ia tidak membawa apa-apa. Seolah tempat itu bisa menegur bahkan sebelum kesalahan benar-benar terjadi. Ardi menelan napas. Ia mulai paham, upah pertama bukan cuma uang. Ada sesuatu yang tak kelihatan, tapi nyata mengubah hidupnya, pelan-pelan, dari arah yang tidak ia duga. Malam itu kabut turun lebih cepat, seperti sengaja menutup mata desa agar tidak melihat apa yang terjadi di ujung kebun. Kalau kamu mendengarkan kisah ini saat lampu kamar redup, jangan kaget kalau tiba-tiba kamu merasa ruanganmu jadi lebih sunyi.
Karena ujian terbesar Ardi datang bukan dalam bentuk hantu, tapi dalam bentuk sesuatu yang mengkilap dan sangat masuk akal untuk diambil. Pak Salim memberi tugas baru, bukan lagi menyapu halaman depan atau menutup pintu gudang. Malam ini Ardi diminta menata karung-karung di gudang belakang. Letaknya lebih dalam, lebih gelap, dan lebih dingin. Gudang belakang itu seperti bagian bangunan yang jarang disentuh manusia. Dindingnya lembab, lantainya berdebu, dan suara langkah Ardi terdengar terlalu jelas, seolah ada telinga yang menghitung setiap jejak. Ardi masuk dengan senter menyala. Di atas rak kayu tua, karung-karung tertumpuk rapat. Ia mengangkat satu demi satu, memindahkannya sesuai arahan. Keringat menetes di pelipis, tapi udara dingin membuat keringat itu terasa seperti air sungai. Di tengah kesibukan, Ardi mendengar bunyi kecil jatuh dari rak. Tok. Bunyinya bukan seperti batu, lebih seperti logam yang menyentuh lantai. Ia menoleh. Di dekat kakinya ada kantong kain kecil, warna coklat kusam, diikat tali tipis. Ardi membungkuk, memungut. Beratnya tidak besar, tapi padat. Ketika ia menggoyang sedikit, terdengar gemerincing pelan, halus, menggoda. Ardi berdiri diam. Tangannya menegang. Di kepalanya muncul gambar ibunya yang batuk dan menahan nyeri. Muncul juga bayangan rentenir yang pernah mengancam akan menyita motor satu-satunya. Lalu muncul suara lain, bukan suara orang, bukan juga suara setan yang menjerit seperti film murahan. Suara itu halus, tenang, rasional, seperti suara pikiran sendiri yang sedang mencari pembenaran. Ambil sedikit saja, tak ada yang tahu. Bukannya kamu bekerja di sini? Bukannya kamu pantas dapat lebih? Ardi menelan ludah. Senter di tangannya bergoyang, membuat cahaya bergetar di dinding lembab. Ia ingat aturan yang selalu disebut Pak Salim, dan aturan itu terasa tiba-tiba seperti paku yang menahan dadanya. Jangan ambil apapun yang bukan jatah. Ia membuka kantong itu sedikit, hanya mengintip, seperti orang yang ingin memastikan godaan itu benar-benar ada. Di dalamnya tampak koin-koin kecil, warnanya kekuningan, seperti emas tua. Ada juga satu benda bulat, mungkin batu akik atau logam, memantulkan cahaya senter dengan cara yang aneh, seperti cahaya itu tidak memantul, tapi ditelan lalu dikembalikan lebih dingin. Ardi cepat-cepat menutupnya lagi. Tangannya gemetar. Ia bisa saja memasukkan kantong itu ke tas, keluar subuh, dan menyimpan rahasia. Ia bisa saja berkata dalam hati, ini bukan mencuri, ini hanya bonus. Namun saat kata bonus terlintas, lampu di gudang belakang tiba-tiba meredup. Bukan mati, tapi seperti napas yang ditahan. Suara di luar gudang lenyap. Bahkan jangkrik pun seperti diam serempak. Udara menjadi lebih berat, menekan bahu Ardi. Lalu Ardi mendengar langkah. Banyak langkah. Seperti orang berjalan pelan mengelilinginya, tapi tidak ada siapa-siapa. Ardi mematung. Kantong kain itu masih di tangannya. Bisikan halus itu kembali. Kali ini lebih dekat, lebih manis. Ambil saja, nanti ibumu sembuh, nanti utangmu lunas, kamu capek jadi orang baik. Ardi merasa tengkuknya merinding. Ia menyadari, ujian ini tidak sedang menawar uang. Ujian ini sedang menawar arah. Ia memejamkan mata, mengucap istighfar berkali-kali, lalu meletakkan kantong itu kembali di tempat ia temukan, tepat di bawah rak, seperti mengembalikan sesuatu ke pemiliknya. Begitu kantong itu menyentuh lantai, langkah-langkah yang tak terlihat berhenti. Udara sedikit longgar. Ardi buru-buru keluar mencari tempat wudhu yang pernah ia lihat di dekat serambi. Tangannya dingin, tapi ia paksakan membasuh wajah, lengan, kepala. Ia merasa seperti sedang membersihkan bukan hanya debu, tapi niat buruk yang baru saja hampir tumbuh. Saat ia kembali ke gudang belakang, Pak Salim sudah berdiri di pintu. Ardi tidak mendengar kedatangannya, tapi ia tahu lelaki itu sudah ada sejak lama. Pak Salim menatap Ardi lama. Tatapannya bukan tatapan marah, itu tatapan sedih, seperti seorang ayah yang melihat anaknya hampir jatuh ke jurang.
Ardi menunduk, air matanya jatuh sebelum ia sempat bicara. "Pak, saya terdesak." Pak Salim mengangguk pelan. "Kalau kau mengambil, bukan kami yang rugi, kau yang kehilangan arah." Ardi terisak. "Saya cuma kepikiran ibu saya, Pak. Saya takut." "Takut itu manusiawi," kata Pak Salim, suaranya lembut. "Tapi cara kita menghadapi takut itulah yang menentukan kita jadi apa. Malam ini kamu sudah memilih, dan pilihanmu lebih mahal daripada koin itu." Ardi mengangkat kepala, ingin bertanya siapa mereka sebenarnya, tapi lidahnya kelu. Pak Salim hanya memberi isyarat ke sudut serambi. "Salat 2 rakaat, minta dijauhkan dari yang haram. Lalu lanjutkan kerja seperti biasa. Jangan bawa pulang cerita ini. Jangan bawa pulang kesombongan." Ardi mengangguk. Ia salat dengan dada sesak, tapi setelah salam, ada rasa lega yang menetes pelan, seperti embun. Ketika ia kembali ke gudang belakang untuk menyelesaikan tugas, ia melirik ke bawah rak tempat kantong itu tadi berada. Kantong itu sudah tidak ada. Ardi berdiri kaku, bukan karena takut dicurigai, tapi karena ia paham. Ujian itu memang cuma sampai di situ. Dan malam itu Ardi mengerti, tidak semua yang mengkilap adalah rezeki. Kadang itu cuma umpan untuk melihat apakah manusia masih punya adab atau sudah mau menukar dirinya dengan sesuatu yang bukan hak. Setelah malam ujian itu, Ardi bekerja dengan rasa yang berbeda. Tangannya tetap mengangkat karung, kakinya tetap melangkah di lantai semen. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang lebih tenang, seperti orang yang baru saja lolos dari jurang yang nyaris ia masuki sendiri. Ia tidak lagi mengejar lebih, tidak lagi membayangkan bonus, tidak lagi mencari-cari cara cepat. Ia hanya berusaha menepati satu kalimat yang terus terngiang dari Pak Salim. "Jangan kehilangan arah." Beberapa hari kemudian, pada satu malam yang tampaknya biasa, Pak Salim memanggil Ardi lebih awal dari biasanya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang lebih tajam dari kata-katanya. "Malam ini pulang sebelum jam 1, Di." Ardi terkejut. Biasanya ia baru selesai menjelang subuh. "Pak, kenapa? Ada apa?" "Tidak perlu tanya," kata Pak Salim, tetap lembut. "Patuh saja, itu bagian dari adab." Ardi ingin bertanya lagi, tapi ia menahan. Ia menunduk dan mengangguk. Pekerjaan malam itu pun dibuat singkat. Ardi hanya menyapu bagian depan dan membantu memindahkan beberapa karung. Bahkan kampung di balik gerbang bambu terasa lebih sunyi, seperti sedang menahan napas. Tidak banyak orang terlihat. Lampu-lampu tetap menyala hangat, tetapi angin membawa bau besi, bau yang tak biasa untuk kebun tebu. Saat jam di saku Ardi menunjukkan pukul 12 lewat sedikit, Pak Salim mengantar Ardi sampai batas gerbang. "Jangan melambat di jalan pulang," kata Pak Salim. Ardi mengangguk lagi, menaruh rasa heran itu di dalam dada. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak. Kabut menggantung rendah. Senter kecilnya memotong kabut seperti pisau tumpul. Langkahnya berirama, tergesa, dan untuk pertama kalinya ia merasa takut bukan pada kampung itu, tapi pada jalan pulang yang biasanya ia anggap biasa. Di tikungan dekat rumpun bambu, Ardi mendengar suara yang membuat darahnya seketika dingin. Suara rem panjang, disusul benturan keras, lalu teriakan panik. Ardi berlari, napasnya tercekat. Kabut menipis sedikit, dan ia melihat pemandangan yang membuat lututnya hampir lemas. Sebuah motor ringsek di pinggir jalan. Lampunya pecah. Seorang pemuda terduduk dengan wajah berdarah, sementara beberapa warga datang membawa senter dan memanggil-manggil minta bantuan. Ada bekas ban truk di tanah basah, dan truk itu sudah tak terlihat, hanya meninggalkan bau solar dan jejak yang memanjang gelap. Ardi berdiri kaku. Ia mengenali tempat itu. Itu tikungan yang selalu ia lewati. Bahkan biasanya, pada jam segini, ia baru sampai di titik ini. Kadang lebih telat karena berhenti merapikan sepatu atau menyalakan rokok. Salah satu warga menoleh. "Di, kamu lewat sini tadi?" Ardi menggeleng pelan. Suaranya seperti hilang. "Saya baru sampai." Warga itu menghela napas. "Kamu selamat."
Kalau lewat 5 menit lebih awal, kamu bisa ketabrak juga. Truknya ngebut, entah ngantuk atau apa. Kalimat itu jatuh di telinga Ardi seperti batu. 5 menit. Ia memandang tikungan itu, memandang motor ringsek, memandang darah di tanah. Ia tiba-tiba merasa malam tadi bukan sekadar kerja. Itu seperti seseorang menggeser Ardi sedikit ke samping agar tidak dihantam nasib. Ardi membantu sebisanya. Ia menahan kepala korban, memberikan air, memanggil warga lain. Tapi tangan Ardi gemetar bukan hanya karena dingin. Ia terus teringat kalimat Pak Salim. Yang satunya, untuk keselamatanmu. Saat ia akhirnya pulang, rumahnya gelap. Ia masuk pelan, takut membangunkan ibunya. Namun Bunia justru sudah duduk seperti menunggu. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Katanya pelan, ibu mimpi aneh. Ardi menelan ludah. Mimpi apa, Bu? Bunia mengusap dada. Ada lelaki bersorban. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya lembut. Dia bilang, jaga sholat anakmu. Jangan biarkan dia jauh dari sajadah. Katanya, kalau dia jaga sholat, Allah jaga dia dari jalan yang jelek. Ardi duduk perlahan. Tenggorokannya serasa tertutup. Ia merasa seperti dipukul oleh kebenaran yang terlalu halus untuk disebut kebetulan. Sejak malam itu, perubahan Ardi tidak lagi sekadar niat, tapi tindakan. Ia mulai bangun lebih awal untuk subuh. Ia mencoba sholat tepat waktu, meski kadang tubuhnya masih capek. Ia mengurangi nongkrong tanpa tujuan, mengurangi kata-kata kasar, dan yang paling berat, ia mulai berani menolak ajakan teman-temannya yang mengarah ke jalan cepat. Suatu sore, seorang teman lama datang, menawarkan pekerjaan yang katanya mudah. Kamu cuma perlu jadi perantara, uangnya cepat, orang lain yang ngurus barangnya. Ardi tahu itu bau busuk yang dibungkus kalimat manis. Dulu, mungkin ia akan tergoda, apalagi kalau ibunya butuh biaya. Tapi kali ini ia melihat tikungan bambu, motor ringsek, dan 5 menit yang menyelamatkannya. Maaf, kata Ardi pelan, aku cari yang jelas halalnya. Temannya mencibir, sok suci di. Ardi ingin tersinggung tapi ia menelan. Ia ingat, menjaga lisan itu juga bagian dari upah yang tak terlihat. Malam berikutnya, ketika Ardi kembali bekerja, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya hangat. Di serambi masjid kecil di kampung itu, seorang lelaki lain menangis sambil memegang sajadah, bukan karena takut, tapi karena syukur. Pak Salim duduk di sampingnya, menepuk punggungnya pelan. Ardi mendengar lelaki itu berkata lirih, anak saya sembuh, Pak. Saya nggak punya uang, tapi Allah kasih jalan. Pak Salim menatap Ardi sesaat, seolah mengajak Ardi melihat bahwa hidup bukan cuma soal rupiah yang bisa dihitung. Lalu Pak Salim berkata pelan, seperti menanamkan kalimat ke tanah hati Ardi. Rezeki halal itu tidak selalu terlihat. Kadang bentuknya dijauhkan dari pintu dosa. Kadang bentuknya diselamatkan dari musibah. Dan kadang bentuknya hati yang kembali lurus. Ardi menunduk. Di dalam dadanya ada suara yang lebih jernih dari sebelumnya. Suara yang tidak membisiki, ambil, tapi membisiki, syukuri. Saat ia mengucap syukur dalam hati, kampung itu terasa berubah. Lampu-lampu seolah lebih hangat. Angin yang lewat tidak lagi membuat bulu kuduk berdiri, melainkan seperti angin subuh yang membawa doa. Ardi baru sadar, ia memang dibayar. Bukan cuma dengan uang di amplop, tapi dengan keselamatan yang tak terduga, yang datang tepat waktu, 5 menit sebelum takdir yang buruk sempat menyentuhnya. Perubahan dalam hidup Ardi tidak datang seperti petir yang menyambar pohon, lalu semua orang langsung menoleh. Perubahannya datang pelan, seperti air meresap ke tanah kering. Utang-utang kecil mulai tertutup satu persatu. Obat ibunya tidak lagi putus, dan wajah Bunia mulai punya warna. Ardi tidak kaya, tidak mendadak punya motor baru atau rumah tembok, tapi ia mulai bisa bernapas tanpa dihantui telepon rentenir setiap malam. Dan justru karena perubahan itu tidak dramatis, orang-orang mulai curiga.
Di warung kopi, obrolan yang tadinya tentang harga gula dan pupuk pelan-pelan bergeser ke Ardi. "Kerja apa kok malam-malam, tapi ibunya sekarang bisa berobat," kata seseorang. Ada yang nyeletuk, jangan-jangan pesugihan. Ardi yang sedang membeli kopi hanya tersenyum kaku. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa ia justru belajar sholat lebih tertib, belajar menahan lisan, belajar jujur. Tapi semakin ia ingin bicara, semakin ia ingat pesan anak kecil di masjid itu. "Jangan bilang-bilang, nanti susah pulang." Tak lama, godaan datang dalam bentuk yang lebih dekat, teman sendiri. Reno, teman sebaya yang dulu sering nongkrong bareng Ardi, mendatangi rumahnya sore-sore dengan gaya sok akrab. Wajahnya menyeringai, tapi matanya tajam seperti orang sedang menghitung peluang. "Di, gue denger lu kerja malam ya," katanya sambil menyalakan rokok. "Kenalin gue dong, biar gue juga kerja. Gaji harian kan enak. Kalau lu bisa, gue juga bisa." Ardi menelan ludah. Reno tidak buruk sepenuhnya, tapi Reno punya kebiasaan yang Ardi kenal. Suka cari jalan pintas, suka ngeledek orang yang terlalu lurus. Ardi tahu kalau ia membawa Reno ke tempat itu, bukan cuma rahasia yang bocor, bisa-bisa adab tempat itu diinjak-injak. "Aku kerja seadanya, No," jawab Ardi pelan. "Nggak ada yang spesial." "Ah, jangan pelit," kata Reno, senyumnya makin lebar. "Lu takut saingan?" Ardi merasakan panas naik ke leher. Ia hampir tersulut, hampir membalas dengan kata-kata kasar. Tapi ia menahan, mengingat tikungan bambu dan 5 menit yang menyelamatkannya. Ia menarik napas, menurunkan nada suaranya. "Bukan soal saingan. Aku cuma nggak bisa, No." Reno mendengus, lalu pergi sambil meludah kecil ke tanah, seolah Ardi baru saja menghina harga dirinya. Malam itu Ardi berangkat kerja dengan dada penuh beban yang berbeda. Bukan beban utang, tapi beban menjaga rahasia dan beban menghadapi penilaian manusia. Ketika ia sampai, gerbang bambu sudah menunggu seperti biasa. Lampu-lampu kampung itu menyala hangat dan suara mengaji terdengar samar. Ardi masuk dengan langkah pelan, menunduk, menjaga adab. Pak Salim sedang duduk di serambi masjid kecil. Seperti biasa, ia tidak banyak bicara. Tapi malam ini, sebelum Ardi sempat menyapa, Pak Salim sudah menatapnya lama. Tatapannya tidak menekan, tapi membuat Ardi merasa telanjang, seperti semua gelisahnya terlihat. "Ada yang minta kamu membawa orang lain ya?" tanya Pak Salim pelan. Ardi tersentak. "Pak, iya, teman saya." Pak Salim mengangguk, seolah sudah tahu sejak awal. Lalu ia berkata dengan nada yang tenang, tapi setiap katanya terasa berat. "Jangan sebut nama kami, jangan sebut tempat ini." Ardi menunduk lebih dalam. "Saya nggak cerita, Pak. Saya cuma..." Ditanya terus. Pak Salim menatap ke arah masjid, lalu kembali ke Ardi. Banyak orang kalau melihat rezeki, yang mereka cari pertama bukan syukur, tapi rahasia. Mereka ingin pintu yang sama, tapi mereka tidak mau membawa kunci adabnya. Ardi diam. Di kepalanya terlintas semua orang yang menuduh pesugihan, semua yang ingin ikut tanpa tahu aturan, dan semua yang ingin cepat tanpa mau berubah. Pak Salim melanjutkan, "Kalau kamu bercerita untuk sombong, pintu ini tertutup. Kalau kamu bercerita karena ingin dipuji, pintu ini tertutup. Kamu boleh diam, bukan karena takut, tapi karena menjaga." Ardi mengangguk. Dadanya sesak, tapi ia paham. Namun ujian belum selesai. Justru setelah pesan itu, ujian menjadi lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih menyakitkan. 2 hari kemudian, seorang saudara jauh datang ke rumah Ardi. Namanya Bang Udin. Wajahnya kusut, bau rokoknya kuat, suaranya keras, seperti orang yang biasa memaksa keadaan tunduk. "Di, aku butuh pinjam uang," katanya tanpa basa-basi. "Banyak, buat nutup masalah." Ardi kaget. Bang Udin menyebut angka yang membuat Ardi hampir tertawa pahit. Itu bukan pinjaman kecil, itu bisa menghabiskan semua tabungan Ardi, bahkan lebih. "Saya nggak punya segitu, Bang," kata Ardi. Bang Udin membentak, "Ah, jangan bohong.
orang kampung bilang kamu sekarang enak, ibumu bisa berobat, kamu kerja malam. Masa nggak punya? Bu Nia yang mendengar dari dalam rumah keluar pelan, wajahnya tegang. Udin, jangan begitu sama Ardi, katanya lirih. Bang Udin menatap Bu Nia sinis. Kalau kalian nggak bantu, aku bisa hancur. Kalian mau dosa? Ardi menggertakkan gigi. Ia ingin marah, ingin mengusir, tapi ia ingat lagi pesan Pak Salim. Jaga lisan, jaga adab. Ardi menahan emosi, tapi bukan berarti menyerah. Bang, saya bisa bantu sedikit, sebisanya. Tapi kalau segitu saya beneran nggak sanggup. Bang Udin mengumpat, lalu pergi sambil mengancam akan menyebarkan cerita yang tidak-tidak. Setelah itu, malamnya rentenir kembali menelpon. Ancaman lama kembali seperti bayangan hitam. Ardi berdiri di halaman rumah, ponsel bergetar di tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian malam, ia merasa goyah. Dalam kepalanya muncul pikiran, kalau tempat itu benar-benar bisa memberi keselamatan, bisa mengatur jalan rezeki, kenapa aku tidak meminta saja? Kenapa aku tidak minta jalan pintas untuk menutup semua masalah sekaligus? Malam itu Ardi datang dengan hati yang hampir pecah. Ia ingin bicara pada Pak Salim. Ingin meminta sesuatu yang bukan bagian dari aturan. Pak Salim menyambutnya seperti biasa. Tapi sebelum Ardi sempat membuka mulut, Pak Salim mengangkat tangan pelan, seolah menghentikan kata-kata yang belum lahir. Kamu mau minta jalan pintas ya? Ardi terpaku. Matanya panas. Pak, saya capek. Saya cuma ingin ibu saya tenang. Saya cuma ingin semua selesai. Pak Salim menatap Ardi lama, lalu menggeleng pelan. Kami bukan tempatmu meminta dunia, Di. Kami tempatmu belajar adab. Ardi menunduk, napasnya berat. Pak Salim melanjutkan, suaranya tetap lembut, tapi seperti batu yang ditanam dalam. Kalau kamu ingin semua selesai dengan cepat, kamu sedang menukar latihanmu dengan keserakahan yang halus. Kamu tidak akan kuat kalau rezeki datang tanpa adab. Rezeki yang cepat sering membawa beban yang cepat juga. Ardi menggigit bibir, menahan tangis. Jadi saya harus gimana, Pak? Pak Salim menunjuk ke arah luar kampung, ke arah dunia manusia. Kerja, cari jalan yang wajar, tambah tenaga, bukan tambah cerita. Kalau kamu butuh bantuan, minta pada Allah, bukan pada tempat ini. Kami hanya mengingatkan. Kata-kata itu seperti menampar Ardi, tapi sekaligus menegakkan punggungnya. Ia sadar, ia hampir menjadikan kampung itu alat, hampir menjadikan rahasia itu tempat bersandar yang salah. Sejak malam itu, Ardi mengambil keputusan yang berat tapi benar. Siangnya ia mencari kerja tambahan, ikut angkut tebu lagi meski punggungnya sakit. Ia membantu tetangga memperbaiki atap, menerima upah kecil dengan ikhlas. Malamnya ia tetap bekerja di gudang, tanpa meminta lebih. Dan ketika orang-orang bertanya, Ardi hanya menjawab sederhana, saya kerja biasa. Tidak membalas tuduhan pesugihan, tidak menjelaskan rahasia, tidak mencari pengakuan. Karena ia akhirnya paham, menjaga rahasia itu bukan sekadar menyembunyikan tempat. Itu menjaga hati agar tidak sombong. Dan malam itu saat Ardi menunduk dalam salatnya, ia merasa seperti ada pagar tak terlihat yang berdiri di sekelilingnya. Pagar yang tidak terbuat dari besi, tapi dari adab yang ia pelihara. Dan pagar itu diam-diam sedang menjaga rezekinya. Malam itu Ardi berangkat tanpa firasat apapun, tapi jalur kabut terasa berbeda. Bukan lebih menyeramkan, justru lebih hening. Seperti daun-daun bambu sedang menahan diri agar tidak berisik. Langkah Ardi di tanah setapak terdengar jelas, lalu perlahan jadi pelan, seolah tanahnya empuk seperti menyerap suara. Saat ia mendekati ujung kebun, gerbang bambu sudah ada, rapi seperti biasa. Namun lampu-lampu di dalam kampung tampak lebih redup, bukan karena mati, tapi seperti orang yang mematikan sebagian lampu sebelum tidur, agar rumah terasa hangat dan tenang. Ardi masuk dengan menunduk. Ia memberi salam, lalu berjalan menuju serambi masjid kecil. Di halaman masjid, tidak ada anak-anak berlari, tidak ada orang yang mondar-mandir membawa karung.
Yang ada hanya beberapa sosok duduk bersila, sunyi, seperti sedang menunggu sesuatu yang penting. Di langit kampung, bintang terlihat lebih dekat, seolah jarak antara doa dan langit dipendekkan malam itu. Pak Salim sudah duduk di serambi, tangannya memegang tasbih, wajahnya tetap tenang, tapi mata itu lebih dalam dari biasanya. Ardi menyalami Pak Salim, lalu duduk menunggu perintah kerja. Biasanya Pak Salim akan menyebut tugas dengan sederhana. Tapi kali ini, Pak Salim tidak langsung bicara. Ia menatap Ardi lama, membuat Ardi gelisah. "Ada apa, Pak?" tanya Ardi akhirnya. Pelan, Pak Salim menghela napas tipis, seperti orang yang menahan kata-kata berat agar tidak jatuh seperti batu. "Ini malam terakhirmu di sini, Di." Ardi membeku. Kalimat itu masuk ke telinganya, tapi butuh beberapa detik untuk turun ke dada. Malam terakhir, Ardi merasa seperti orang yang baru saja menemukan jalan pulang, lalu jalannya tiba-tiba ditutup. "Pak, kenapa? Saya salah?" tanya Ardi, suaranya bergetar. Pak Salim menggeleng pelan. "Tidak, kamu sudah cukup. Dan kalau kamu terus di sini, kamu bisa lupa bahwa hidupmu harus berjalan di tempatmu sendiri." Ardi menunduk. Ada rasa kehilangan yang aneh. Padahal kampung ini bukan kampungnya. Tapi disinilah ia belajar diam saat emosi naik, belajar menahan tangan saat godaan datang, belajar merasa cukup saat dunia menjerit minta lebih. "Saya masih butuh kerja, Pak," ucap Ardi lirih. "Ibu saya masih takut." "Takut itu tidak hilang, Di," kata Pak Salim lembut. Tapi orang yang beradab tidak membiarkan takut mengantar dia ke jalan yang salah. Ardi mengusap wajah, menahan air mata. "Kalau saya tidak boleh kerja lagi di sini, saya harus gimana?" Pak Salim menatap masjid, lalu menatap Ardi kembali. "Kamu kerja seperti biasa di dunia manusia. Kamu tambah tenaga, bukan tambah rahasia. Kamu minta pada Allah, bukan minta pada tempat. Yang di sini hanya pengingat, bukan pegangan utama." Ardi mengangguk pelan. Dadanya sesak, tapi ada bagian dari dirinya yang paham. Kalau hidup punya tombol skip untuk melompati ujian, Ardi pasti sudah menekannya sejak dulu. Tapi ternyata hidup tidak memberi tombol itu. Yang ada hanya pilihan untuk tetap lurus, meski pelan. Pak Salim lalu mengeluarkan sebuah amplop. Lebih tebal dari biasanya, tapi tetap tidak berlebihan. Ia menyerahkannya dengan dua tangan. "Ini upah terakhirmu," kata Pak Salim. "Cukup untuk melunasi yang paling berat." Ardi membuka sedikit. Matanya berkaca. Jumlahnya bukan membuatnya kaya, tapi cukup untuk menutup utang pokok yang menekan dada. Cukup untuk biaya berobat ibunya beberapa waktu. Cukup untuk memberi ruang napas. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa," ucap Ardi, suaranya pecah. "Bilang syukur," kata Pak Salim. "Lalu jaga yang lebih mahal dari amplop itu." Ardi menatap. "Yang lebih mahal?" Pak Salim mengangguk. Lalu ia mulai menyebut satu persatu seperti orang tua yang menitipkan pesan sebelum anaknya merantau jauh. "Pertama, jaga sholatmu. Waktu itu amanah. Kalau kamu meremehkan waktu, kamu meremehkan hidupmu sendiri. Kedua, jangan makan yang syubhat. Kalau kamu ragu sumbernya, tinggalkan. Rezeki yang bersih itu bikin hati ringan. Rezeki yang keruh bikin hati berat. Ketiga, kalau kamu lapang, bantu orang lapar. Bukan supaya dipuji, tapi supaya kamu ingat, manusia itu bisa jatuh kapan saja. Hari ini kamu memberi, besok kamu bisa jadi yang menerima." Keempat, jangan menertawakan orang miskin. Jangan merasa lebih tinggi karena kamu pernah susah lalu sedikit lapang. Kesombongan itu lubang yang paling halus. Ardi mendengarkan seperti menelan air bening setelah lama kehausan. Ia mengangguk berkali-kali, takut satu kata pun hilang dari ingatan. Lalu Pak Salim menambahkan satu permintaan yang terdengar sederhana, tapi terasa aneh. "Mulai Jumat malam ini, taruh sebungkus nasi dan air di tepi jalan setapak sebelum tikungan bambu," kata Pak Salim. "Setiap Jumat malam." Ardi mengernyit. "Untuk siapa, Pak?" Pak Salim tersenyum kecil. "Untuk siapapun yang lapar, untuk siapapun yang tersesat,
Kadang ada musafir, kadang ada orang yang pulang kemalaman, kadang ada yang tidak kamu lihat, tapi niatmu yang dicatat. Ardi menelan ludah. Jadi, bukan untuk kampung ini? Bukan, kata Pak Salim. Kami tidak butuh itu. Kamu yang butuh. Itu latihan sedekah yang tidak punya penonton. Itu latihan ikhlas. Ardi menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh tanpa ia bisa tahan. Ia paham sekarang. Selama ini ia belajar amanah bukan hanya dengan tidak mengambil yang bukan hak, tapi juga dengan memberi tanpa ingin dianggap. Pak Salim berdiri. Waktumu di sini selesai, Di. Ardi berdiri juga. Ia menatap kampung itu. Masjid kecil, lampu-lampu hangat, jalan tanah yang bersih, dan wajah-wajah yang selama ini tidak pernah mengganggunya. Justru menuntunnya diam-diam. Ardi ingin bertanya siapa mereka sebenarnya. Tapi ia ingat, ada batas yang harus dihormati. Ia hanya menunduk, mengucap salam, dan meminta maaf jika pernah salah. Pak Salim mengantar Ardi sampai gerbang bambu. Kabut di luar kampung lebih tebal, tapi entah kenapa Ardi tidak merasa takut seperti dulu. Ia merasa seperti orang yang baru diajari berjalan di tempat gelap, lalu diberi senter di tangan. Sebelum Ardi melangkah keluar, Pak Salim berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Jangan sebut nama kami. Jangan jadikan ini cerita untuk pamer. Jadikan ini doa dalam diam. Ardi mengangguk. Saya janji, Pak. Ardi melangkah melewati gerbang. Ia menoleh sekali lagi. Kampung itu masih ada, tapi seperti menjauh. Lampu-lampunya menjadi titik-titik kecil. Masjidnya seperti tertutup kabut tipis. Dan ketika Ardi berkedip, kampung itu seperti berubah menjadi hamparan kebun biasa. Tidak ada gerbang, tidak ada rumah-rumah rapi. Hanya kebun tebu yang bergoyang pelan dan hutan bambu yang berbisik. Ardi berdiri lama, napasnya turun naik. Ia menggenggam amplop, tapi ia tahu amplop itu bukan inti. Di kejauhan, azan subuh terdengar. Aneh. Terdengar dekat, seperti muazin berdiri di belakangnya, padahal masjid desa jauh. Ardi menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ardi tersenyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena paham. Langit sedang mendekat. Dan malam terakhir itu meninggalkan satu hal yang paling mahal di tangan Ardi. Bukan uang, melainkan arah. Waktu berjalan lagi seperti biasa setelah malam terakhir itu. Tidak ada lagi gerbang bambu yang menunggu Ardi. Tidak ada lagi lampu-lampu rapi di kampung yang tak tercatat. Yang ada hanya pagi dengan suara ayam, siang dengan terik kebun tebu, dan malam dengan angin hutan bambu yang kadang masih terdengar seperti bisik-bisik. Tapi bagi Ardi, hidup yang biasa itu justru terasa seperti hadiah. Ardi kembali jadi buruh serabutan, seperti dulu. Bedanya, kini ia punya arah. Pagi ia ikut angkut tebu atau bantu bangunan. Sore ia mengantar ibunya kontrol ke puskesmas jika jadwalnya ada. Malam, kalau tidak terlalu lelah, ia membantu ronda di pos kampung. Ia tidak kaya, tapi ia tidak lagi dikejar panik setiap kali ponsel berdering. Bunia perlahan membaik. Batuknya masih kadang muncul saat cuaca dingin, tapi tidak lagi membuatnya terkulai lemah. Wajahnya lebih hidup, dan yang paling membuat Ardi bersyukur, ibunya mulai bisa tertawa lagi, tertawa yang dulu seperti hilang dari rumah itu. Ardi tidak pernah menceritakan apa yang ia alami. Saat orang bertanya soal kerja malam, Ardi hanya menjawab singkat, kerja biasa. Kalau ada yang menyindir pesugihan, Ardi tidak membalas. Ia belajar. Kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam berarti menjaga sesuatu agar tidak rusak. Setiap Jumat malam, Ardi melakukan satu hal yang dulu terasa aneh, tapi kini terasa seperti napasnya sendiri. Ia bungkus nasi hangat dan sebotol air, lalu menaruhnya di tepi jalan setapak sebelum tikungan bambu. Ia tidak berdoa keras-keras, tidak mencari saksi. Ia hanya menunduk, membaca basmalah, lalu pulang. Suatu Jumat malam, ketika ia menaruh bungkusan itu, Ardi tidak langsung pergi. Ia berdiri agak jauh, bersembunyi di balik batang bambu,
Bukan untuk mengintip, tapi untuk memastikan tidak ada hewan yang mengacak-acak makanan itu. Tak lama, dari arah jalan desa muncul seorang lelaki tua, berjalan terpincang, membawa tas kecil yang terlihat berat. Wajahnya lelah, bajunya basah oleh embun, seperti orang yang pulang kemalaman dan tidak punya lagi tenaga. Lelaki tua itu berhenti ketika melihat bungkusan nasi dan air. Ia menatapnya lama, lalu duduk pelan di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat membuka bungkus. Ia makan perlahan, seperti takut makanan itu hilang kalau ia buru-buru. Lalu tiba-tiba lelaki tua itu menangis. Bukan meraung, tapi menangis pelan seperti orang yang sudah terlalu lama menahan rasa lapar dan malu. "Ya Allah," gumamnya lirih, "Engkau masih kasih aku jalan." Ardi menelan ludah. Ia tidak keluar. Ia tidak menghampiri. Ia tidak ingin lelaki itu merasa dilihat. Ardi hanya menunduk di balik bambu, ikut meneteskan air mata tanpa suara. Untuk pertama kalinya ia benar-benar paham maksud Pak Salim. Ini sedekah yang tidak punya penonton. Ini latihan ikhlas yang membuat hati terasa luas. Keesokan harinya, Ustaz Hafidz berceramah setelah sholat Jumat. Ardi duduk di saf belakang. Ia mendengar kalimat yang terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Kadang Allah membayar kita dengan cara yang tidak tercatat di dompet, tapi tercatat di langit, kata Ustaz Hafidz. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu keselamatan. Rezeki itu hati yang dijauhkan dari yang haram. Rezeki itu adab yang menjaga kita ketika dunia ingin menjerumuskan kita. Ardi pulang dengan langkah ringan. Di rumah, Bunia tersenyum melihatnya. "Kamu kenapa senyum-senyum, Di?" tanya Bunia. Ardi menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Bu, cuma..." Ardi merasa cukup. Malam datang lagi. Angin bambu berbisik seperti biasa, tapi kali ini Ardi tidak lagi merasa ada mata mengintai di balik kabut. Yang ia rasakan hanya satu hal yang menenangkan. Kalau rezeki terasa sempit, mungkin bukan uang yang kurang. Mungkin adab yang perlu ditambah.